GKM Anugerah, dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKM Anugerah yang terkasih. Tanpa terasa, 1 minggu sudah berlalu. Itu artinya waktunya kita untuk datang beribadah. Meskipun saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saya tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa semua kita sudah rindu untuk beribadah langsung di tempat ini. Tetapi sabar dulu, kita akan beribadah tepat pada waktunya ketika situasi sudah memungkinkan. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram. Bulan Juli adalah bulan keluarga bagi gereja kita. Karena itu, tema-tema kita akan kita rancang khusus berbicara tentang keluarga. Bagaimana menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan tangguh menghadapi situasi yang sulit seperti saat-saat ini. Yuk, kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah kami memuji Engkau, Engkau layak untuk disembah. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-putranya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabulah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah umum kita yang pertama di bulan Juli ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya.
Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 59 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Amin, amin. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Mari segenap jemaat Tuhan, sembah dan puji Dia Sang Raja. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia Sang Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan, Dia yang layak menerima semua sembah dan puji. Marilah kita berdiri. Dan bersama seluruh orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan sebagai bagian dari gereja Mennonite, mari kita nyatakan komitmen pemuritan bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence be before you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and your dancing. He is for you, 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 He is for you.
right here beside you right now. Thank you, Jesus. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Juli. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bulan Juli menjadi bulan keluarga bagi kita. Karena itu pada hari ini dan beberapa minggu ke depan, tema-tema kita adalah tema-tema yang berkisar tentang keluarga. Dan pada pagi hari ini saya akan memulai dengan sebuah tema, yaitu keluargaku adalah gerejaku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita baca satu bagian firman Tuhan, hanya satu ayat saja dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara membaca di rumah masing-masing. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membuka firman Tuhan ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali mendengar, merenungkan, dan menggumuli firman-Mu, dan biar kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk memahaminya, tetapi juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami pribadi maupun kehidupan kami di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, sehingga kehadiran Kristus sungguh nyata di dalam keluarga-keluarga yang ada di KMI Anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang komposer besar yang bernama Johann Sebastian Bach menciptakan sebuah lagu di dalam bahasa Jerman yang berjudul Woswe oder Dreh. Saudara, lagu ini dibuat dengan melodi yang sederhana dan dengan lirik yang gampang atau mudah untuk dihafal. Tetapi tahukah saudara bahwa lagu ini diilhami oleh firman Tuhan yang tadi kita baca. Judulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah 2 atau 3 orang. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, yang menjadi ilham dari lagu ini, saudara. Saudara, yang menarik adalah lagu ini seakan-akan menjadi lagu wajib bagi keluarga-keluarga Kristen yang tinggal di kota Hamburg di Jerman. Mereka menyanyikan lagu ini di rumah-rumah mereka, untuk mengingatkan kepada setiap pribadi dalam keluarga itu untuk terus-menerus menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Agar setiap orang dalam rumah itu menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan campur tangan, dan Dia tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Liriknya pendek saja sehingga gampang untuk dihafal dan dinyanyikan berulang-ulang. Dan yang terpenting adalah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lagu ini seakan menjadi doa yang membantu keluarga ini untuk menjadi kuat menghadapi situasi sesulit apapun. Saudara, kisah di atas sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa rumah atau keluarga bisa menjadi tempat di mana iman kita bertumbuh. Rumah atau keluarga bisa menjadi tempat untuk kita menyembah Tuhan. Rumah atau keluarga bisa menjadi gereja kita. Bapak, Ibu yang terkasih, jika kita mendengar kata gereja, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah gedungnya.
Tentu hal itu tidak salah, saudara. Tetapi juga tidak sepenuhnya tepat. Karena gereja memang bisa berarti gedung tempat kita beribadah setiap minggu. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini, konsep gereja adalah gedung sepertinya tidak berlaku lagi. Karena meskipun hampir 3 bulan, saudara, kita tidak bisa beribadah langsung di gereja, tapi ternyata benarkah kita tidak pergi ke gereja? Mengapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya kata gereja dalam Alkitab Perjanjian Baru itu berasal dari kata Yunani, yaitu eklesia. Eklesia memiliki pengertian perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut umat Tuhan. Kelompok orang tersebut juga adalah saksi Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Seperti yang Rasul Paulus tulis di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gereja sebagai wujud persekutuan orang yang dipanggil untuk menyatakan misi Allah di dunia ini. Karena itu gereja dalam pengertian yang sebenarnya bukan gedungnya. Sekali lagi saya tekankan, melainkan wujud dari kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk menjalankan misi Kristus di dunia ini. Kumpulan ini seperti sebuah keluarga yang hidup dalam rumah yang akan menjamin kepentingan keluarga itu untuk bertumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan tentu saja untuk memberikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Seperti rumah, gereja juga harus dapat menjadi tempat sosialisasi dan pendidikan. Penanaman nilai-nilai yang baik melalui kebiasaan dapat dilakukan dengan menciptakan dialog antar anggotanya, sehingga masing-masing merasa nyaman dan betah untuk menceritakan atau mengemukakan banyak hal. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membutuhkan dialog dengan orang lain, tetapi manusia juga makhluk individu yang memerlukan waktu untuk berpikir sendiri, merenungkan segala sesuatu tentang kehidupannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga yang adalah kumpulan orang-orang percaya harus memberikan gambaran yang nyata, sederhana, dan gampang dipahami oleh setiap anggotanya. Makin sulit ajaran atau berita yang disampaikan dalam persekutuan orang percaya itu, maka makin sulit juga orang untuk dapat mewujudkannya. Gambaran sederhana, apa yang saya ceritakan di awal khotbah tentang keluarga-keluarga di Jerman, tadi merupakan salah satu contoh perwujudan konkret bagaimana orang tua dalam sebuah keluarga mengajarkan kepada anggotanya betapa mudahnya untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini melalui sebuah lagu sederhana. Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik yang mempersembahkan dirinya untuk melayani orang-orang miskin dan tak berdaya di kota Kalkuta, mengatakan di dalam acara penganugerahan Nobel Perdamaian yang ia terima pada tahun 1979, bahwa cinta dimulai dari rumah, dan bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa banyak cinta yang kita masukkan di dalam tindakan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca dalam Matius 18 ayat 20 tadi memang tidak secara spesifik berbicara tentang keluarga. Tapi ada hal menarik yang dikatakan Tuhan Yesus berkaitan untuk hadir di tengah-tengah mereka. Mengapa 2 atau 3 orang?
Mengapa bukan 100 atau 200 orang? Pertanyaan sederhana ini bisa mengungkapkan banyak hal kepada kita. 2 atau 3 orang berarti secara harafiah 2 atau 3 orang. Tapi juga bisa berarti jumlah yang kecil atau sedikit. Ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita apa dan mengapa 2 atau 3 orang itu. Di ayat 19, di dalam Matius 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi, yang menjadi kunci di ayat di atas adalah kata sepakat. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata sepakat ini diartikan sebagai harmonize together atau make a symphony together. Sepakat itu bukan hanya melakukan apa yang sama atau menyanyi lagu yang sama, saudara. Tetapi sepakat adalah suatu proses yang terus-menerus dan terus-menerus dibangun. Dan memang bukan hal yang mudah. Karena masing-masing kita memiliki pendapat, kebutuhan, dan karakter yang berbeda-beda. Saling mengenal, saling menajamkan, saling menegur, saling mengakui kesalahan, saling mengampuni, saling menasehati, saling merendahkan diri, itulah harga yang harus dibayar untuk tumbuhnya kata sepakat. Inilah yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan dengan kata persekutuan. Sampai di sini semakin jelas bagi kita untuk kita bisa mengerti mengapa Yesus mengatakan 2 atau 3 orang. Tidak mungkin bisa sepakat dengan banyak orang tanpa kita terlebih dahulu bersepakat dengan sedikit orang. Mulai hal yang terkecil dalam hidup kita, yaitu keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga sebagai gereja itu artinya adalah tempat di mana Kristus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia. Artinya setiap anggota keluarga itu mengambil bagian dalam rencana ilahi. Sebagai gereja, keluarga itu merupakan tubuh Yesus Kristus. Sebagai gereja juga, keluarga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa, baik di dalam maupun di luar keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus menghidupi firman Tuhan, dan mereka seharusnya memiliki kehidupan yang sesuai dengan teladan Kristus. Jika kita berbicara tentang konteks keluarga sebagai gereja, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus diperhatikan oleh setiap keluarga Kristen. Yaitu, yang pertama, saudara, keluarga harus membangun persekutuan dan cinta di antara anggotanya. Salah satu definisi keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apakah itu berarti keluarga Kristen adalah persekutuan yang tanpa konflik? Tanpa masalah? Ternyata tidak, saudara. Hal ini dapat dilihat dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Berdasarkan ayat-ayat tersebut kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatur bagaimana seharusnya hidup sebagai keluarga Kristen, yaitu 1. Suami mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Yang kedua, istri tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Dan yang ketiga, orang tua mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, serta tidak membangkitkan amarah di hati anak-anaknya. Dan yang keempat, anak-anak menghormati dan mentaati orang tuanya. Dari uraian yang disampaikan oleh Rasul Paulus tersebut, jelaslah bahwa karakter, tata nilai, dan cara beriman kita muncul dan berkembang dari keluarga di tempat di mana kita
dibesarkan dan bertumbuh. Selain itu, betapa pentingnya kehidupan keluarga yang baik, karena jika tidak demikian, maka keluarga akan berisi anggota-anggota yang saling memusuhi daripada saling mengasihi. Tetapi jika kita menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan prinsip Alkitab, maka keluarga kita akan berkarakter mulia sesuai dengan kehendak Allah. Poin yang kedua, keluarga harus memberikan pendidikan iman kepada anak-anak. Pendidikan iman adalah sesuatu yang penting bagi anak-anak. Karena itu dalam bulan ini juga kita akan membahas secara khusus mengenai hal ini di minggu depan. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan garis besarnya saja, saudara. Di tengah dunia dewasa ini yang begitu sekuler, pendidikan iman merupakan bekal yang penting untuk menjaga anak-anak agar tidak terseret oleh arus kemajuan zaman. Tugas pendidikan ini pertama-tama diembankan kepada keluarga. Dalam keluarga, anak-anak belajar dan dididik untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai religius. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak-anak untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai kehidupan, tetapi juga nilai-nilai agama. Dengan demikian, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anaknya agar semakin dewasa, baik secara jasmani maupun rohani. Orang tua adalah pendidik, mereka yang pertama dan yang utama. Begitu pentingnya tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, maka bisa menjadi hal yang fatal dalam kehidupan anak-anak. Sejak dini, anak-anak harus diberikan pendidikan iman yang baik. Pendidikan iman adalah usaha orang tua untuk memberikan semua pokok yang anak butuhkan untuk pencapaian kedewasaan pribadi secara Kristiani. Orang tua perlu mengajarkan bahwa betapa dalam dan besarnya cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada manusia. Kemudian membimbing anak-anak untuk menerima dan menghayati iman Kristen. Poin yang ketiga atau yang terakhir, saudara, bagaimana keluarga harus juga berperan aktif dalam pelayanan misi. Bagi sebagian orang Kristen, bermisi kerap dianggap sebagai pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh gereja atau lembaga misi, seperti PIPKA misalnya. Juga hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang secara khusus terbeban untuk melakukan pelayanan misi. Namun sesungguhnya, pelayanan misi adalah pelayanan yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Keluarga Priscilla dan Aquila yang tertulis dalam Alkitab menjadi contoh yang sangat bagus. Mereka memahami bahwa misi bukan hanya untuk orang-orang tertentu, melainkan juga untuk keluarga mereka. Selain memberitakan tentang Kristus ke berbagai daerah, mereka juga ikut mendukung pelayanan rekan-rekan mereka, seperti Paulus misalnya. Mereka tidak sibuk memikirkan kehidupan pribadi, tetapi mereka justru membuka kehidupan mereka, membuka keluarga mereka, membuka rumah mereka untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang mereka temui. Mereka tidak menutup pintu bagi orang-orang yang membutuhkan jamahan Kristus. Mereka berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka memberi dukungan untuk membangun orang lain. Mereka juga memberi waktu untuk mengajar dan berbagi dengan orang lain. Keluarga dihadirkan Allah agar tidak hanya memikirkan kepentingan keluarga itu sendiri, tetapi agar dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya, satu keluarga mau menyediakan waktu untuk mendoakan orang lain, atau mendukung departemen misi dalam gereja atau lembaga misi lain dengan dana, pikiran, atau tenaga. Atau membuka lebar-lebar pintu rumah untuk siapa saja yang sedang berkeluh kesah. Biarlah kasih Kristus melingkupi keluarga-keluarga kita, agar kita semua dapat berperan secara maksimal. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita ingat 3 poin ini. Yang pertama, keluarga harus
membangun persekutuan dan cinta di antara anggotanya. Poin yang kedua, keluarga harus memberikan pendidikan iman kepada anak-anak. Dan poin yang ketiga, keluarga harus berperan aktif dalam pelayanan misi. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk menutup firman Tuhan pagi ini, perlulah saya menekankan bahwa untuk mewujudkan keluarga sebagai gereja dengan segala tugas dan perannya, kita harus menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti janjinya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setiap anggota keluarga haruslah berusaha untuk mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Apabila keluarga kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya, maka keluarga kita akan membawa berkat bagi setiap anggotanya dan bagi orang lain di luar keluarga kita. Sebabnya apa? Kebersatuan kita dengan Yesus akan melahirkan cinta kasih, kelembutan, kesetiaan, kedamaian, kerendahan hati, dan saling menghormati dalam keluarga. Dengan demikian, keluargaku adalah gerejaku akan terwujud karena Kristus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu tidak mudah untuk menjadikan keluarga kami adalah gereja kami. Tapi kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena janji-Mu ya Tuhan, ketika 2-3 orang bersepakat di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran-Mu itulah yang menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memampukan kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami, jadikan keluarga-keluarga kami menjadi gereja kami, di mana nama Tuhan dipermuliakan, dan firman Kristus diberitakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Beri kekuatan dan beri penghiburan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita dan dengarlah firman Tuhan berkata, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sembari berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan penuh ucapan syukur, kita makan roti ini. Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia dalam hatimu dengan penuh ucapan syukur. Makanlah. Mari kita angkat anggur. Firman Tuhan berkata, sudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia dalam hatimu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh kembali mengenang tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan, yang dipecah-pecahkan untuk kami manusia berdosa. Kami bersyukur darah-Mu dan tubuh menjadi bagian dari hidup kami, dan hidup kami pun ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menguatkan kami,
meneguhkan kami, dan mengokohkan kami di tengah situasi kondisi dunia yang tidak menentu seperti saat-saat ini. Tapi kami juga mau bersyukur dan berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pemulihan dari sakit penyakit. Kami minta menyerahkan mereka dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya anugerah yang sama Tuhan juga anugerahkan kepada mereka. Kesembuhan, pemulihan. Juga kami percaya Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Kami juga bersyukur untuk situasi kota Jakarta dan sekitarnya maupun Indonesia. Kami minta pendukung dalam doa untuk pemerintah baik kota kami maupun Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden dan segenap aparat yang ada di bawahnya. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka Tuhan beri hikmat untuk bisa menangani setiap kondisi situasi pandemi yang ada dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, baik kota kami maupun Indonesia akan segera terbebas dari virus corona ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya kekuatan yang Tuhan berikan itu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Kiranya setiap keluarga kita hidup seia sekata memuliakan Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Sekali lagi kita katakan, berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak terhingga dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhan berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh.